Allah Subhanahu wa taala atas diri kita manusia. Kita harus sadarkan diri kita bahwasanya hidup kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadarkan diri kita bahwasanya segala sesuatu yang wujud di dalam kehidupan kita manusia, apapun bentuknya, sifatnya, keadaannya, harta yang banyak, rumah yang besar, istri yang cantik, pangkat jabatan kita, suami yang kita banggakan, anak-anak kita yang banyak, apapun itu, selaku orang beriman hendaklah sadar sesadar-sadarnya bahwa semuanya itu hanyalah amanah titipan Allah atas dirinya, sekaligus ujian yang pasti dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dalam genggaman Allah. Kita sepenuhnya dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, dan kita yang ada di tempat ini saat ini adalah orang-orang yang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat hidayah. Bapak Ibu yang mulia, begitu besarnya ini nikmat hidayah, sampai-sampai ulama kita sampaikan, kalaulah seseorang yang telah diberikan ini hidayah, diberikan umur yang panjang ribuan tahun, 1000 tahun misalnya, atau bahkan 2000 tahun, lalu kemudian seluruh umurnya 2000 tahun ini digunakan untuk bersujud hanya untuk mensyukuri ini nikmat hidayah, ternyata umurnya ribuan tahun itu tidak mencukupi untuk mensyukuri ini nikmat. Begitu besarnya ini nikmat Bapak Ibu yang mulia. Ini orang-orang yang mau ditolong oleh Allah dikenalkan dengan ini hidayah. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid. Untuk dunia ini diberikan kepada setiap orang, hadirin. Apakah dia taat kepada Allah atau dia menentang Allah, dia orang kafir, siapapun dia, akan diberikan dunia kepada mereka. Karena sesungguhnya nilai dunia ini tidak ada sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayah Bapak Ibu yang mulia, hidayah hanya diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Yang hakikatnya maknanya orang-orang yang diberikan ini hidayah adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah, adalah orang-orang yang hendak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia seorang wanita ataukah dia seorang lelaki, ketika dia ditawarkan ini kerja, diberikan ini hidayah, hakikatnya orang ini telah ditawarkan kemuliaan oleh Allah langsung. Orang ini telah ditawarkan kemenangan yang besar, ditawarkan keselamatan di negeri akhirat Bapak Ibu yang mulia. Maka dalam majelis yang mulia ini, Bapak hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan diri kita bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang hendak dimuliakan oleh Allah. Kita semua ini adalah orang-orang yang hendak diselamatkan oleh Allah. Tinggal saat ini kita tanya diri kita kembali, apakah kita mau dimuliakan oleh Allah? Apakah kita mau diselamatkan oleh Allah atau tidak? Bapak Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ini hidayahlah akan merubah diri kita. Dengan ini hidayah seorang suami akan berubah kepada istrinya. Dengan hidayah inilah seorang suami akan menjalankan tanggung jawab yang sebenarnya terhadap istrinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hanya dengan hidayah ini suami akan memahami inilah tanggung jawab yang sebenarnya sebagai seorang suami terhadap istri. Tanggung jawab yang sebenarnya yang paling utama seorang suami adalah bagaimana dia harus pastikan, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan bahwa dia sanggup menyelamatkan istrinya, menuntun tangan istrinya untuk selamat dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas utama seorang suami sebenarnya. Inilah tanggung jawab besar seorang suami. Bukan hanya membangun rumah yang besar, manjakan istri dengan perhiasan, dengan kebendaan materi, kebendaan, manjakan istri dengan uang dan lain sebagainya, tanpa memperhatikan istrinya dalam agama. Laki-laki yang manjakan istrinya dengan harta kebendaan,
sebanyak apapun harta kebendaan diberikan kepada istrinya, sebesar apapun rumah yang dibangun Bapak Ibu yang mulia untuk istrinya, namun dia tidak menggembleng istrinya, tidak mendidik istrinya dalam agama, tidak memperhatikan istrinya dalam hal aurat, dalam hal ibadah, solat dan lain sebagainya, dalam hal ketaatan kepada suaminya, hakikatnya suami-suami seperti ini telah memberikan cinta palsu kepada istrinya Bapak Ibu yang mulia. Cinta sebenarnya seorang suami adalah bagaimana dia berusaha untuk menyelamatkan istrinya dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini tidak sedikit orang yang tertipu di luar sana Bapak Ibu yang mulia. Mereka merasa bangga, mereka merasa hebat ketika dia mampu membangun rumah yang besar untuk istrinya, beli kendaraan, beli perhiasan. Maka mereka merasa selesai tugas dan tanggung jawabnya, tetapi membiarkan istrinya bermaksiat, hadirin, membiarkan istrinya membuka auratnya di mana-mana, ditonton laki-laki bukan mahram, membiarkan istrinya untuk tidak sholat. Sesungguhnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah tertipu Bapak Ibu yang mulia. Inilah hidayah. Dan kalaulah seandainya Allah tidak tolong kita dengan hidayah, bisa jadi sampai saat ini kita pun masih seperti mereka, hadirin. Jangankan kekuatan untuk mengurus istri kita, jangankan kekuatan untuk perintahkan istri kita untuk sholat misalnya, kita pun mungkin sampai saat ini masih lalai, masih meninggalkan sholat kita. Begitu hebatnya ini hidayah, begitu mulianya ini hidayah Bapak Ibu yang mulia. Di zaman sahabat, bagaimana kisah Umar bin Khattab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kisah ini Masya Allah pernah dimuzakarakan untuk tidak disampaikan dalam bayan, tetapi ada juga sebagian besar membolehkan dengan maksud untuk meyakinkan diri kita, untuk menyadarkan diri kita tentang begitu besarnya ini hidayah. Bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab, hadirin. Suatu ketika Umar bin Khattab di dalam masjid, bersandar di tiang masjid, dia tertawa. Habis dia tertawa, tiba-tiba balik wajahnya, dia pun menangis, hadirin. Balik wajah ke kanan dia tertawa, ketika balik wajahnya ke kiri dia pun menangis. Maka mengundang rasa penasaran para sahabat. Sahabat pun bertanya, wahai Sayyidina Umar, apa gerangan yang terjadi? Baru kali ini aku melihatmu, kami melihatmu melakukan hal-hal yang aneh, tertawa sambil menangis. Lalu kemudian Sayyidina Umar pun menceritakan Bapak Ibu yang mulia, dulu ketika aku diberikan ini hidayah, ketika aku belum masuk Islam, aku buat patung yang besar menyerupai seorang manusia. Lalu kemudian patung itu pun aku sembah, siang dan malam aku sembah daripada patung itu. Aku jadikan Tuhanku daripada patung-patung itu. Namun ketika aku lapar dan tidak ada makanan, maka patung itu pun aku makan. Aku makan tangannya, terkadang kakinya. Maka inilah aku merasa lucu. Alangkah jahilnya aku ketika Allah belum berikan ini hidayah, dan inilah yang membuat aku tertawa. Lalu kemudian kenapa aku menangis? Sayyidina Umar pun ceritakan Bapak Ibu yang mulia, bahwa suatu ketika aku tinggalkan istriku dalam suatu perniagaan yang begitu lama. Istriku saat itu sedang hamil 9 bulan. Aku pergi meninggalkannya begitu lama. Ketika aku kembali dalam waktu yang bertahun-tahun, hadirin, istriku telah melahirkan seorang anak wanita. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, istriku tahu bahwa aku tidak menginginkan seorang anak wanita. Anak wanita yang terlahir di Jazirah Arab ketika itu, khususnya di kota Mekah, akan dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya, karena dianggap anak perempuan di kala itu sebagai aib dalam rumah tangga, dalam keluarga. Maka istriku tahu perkara ini, bahwa ketika aku tahu anak ini perempuan, maka pasti dan pasti aku akan membunuhnya. Maka istriku pun mendandani anak wanitaku ini dengan pakaian laki-laki. Istriku selalu sibuk setiap hari menutupi bahwa dia adalah seorang wanita. Dia memakaikan pakaian laki-laki, Bapak Ibu yang mulia. Namun suatu ketika, begitu senangnya aku melihat bahwa anakku seorang laki-laki, maka dengan kesenangan itulah aku ajak anakku, aku bawa anakku berjalan-jalan di suatu lembah, Bapak Ibu yang mulia. Di lembah itulah
Tiba-tiba anak ini ingin buang hajat. Anakku ini ingin buang hajat, Bapak Ibu yang mulia. Lalu kemudian di saat dia membuka, aku membuka daripada pakaiannya, membuka celananya. Disitulah aku tahu, ternyata anak yang selama ini aku anggap anak laki-laki, karena didandani dengan pakaian laki-laki, ternyata anak perempuan. Ternyata dia anak wanita. Maka begitu kecewanya aku saat itu, amarah nafsuku begitu menggebu-gebu, sampai-sampai aku tidak berpikir sedikit pun. Segera aku mengambil peralatan, Bapak Ibu yang mulia. Lalu kemudian aku galih daripada lubang, hadirin. Lubang itu ku galih dengan penuh amarah. Ku galih lubang itu dengan penuh nafsu, sehingga wajahku penuh dengan debu. Wajahku penuh dengan pasir, tubuhku penuh dengan kotoran. Anakku yang wanita ini pun mendekat, membasuh daripada wajahku, membersihkan daripada tubuhku, membasuh daripada, membuka daripada pasir-pasir yang ada di wajahku, di tanganku, hadirin. Tanpa dia tahu apa tujuanku menggali lubang ini. Hadirin dimuliakan Allah, lubang itu pun terus aku gali hingga sedap mungkin. Ketika lubang itu aku rasa sudah mencukupi untuk menanam daripada anakku hidup-hidup, aku pun masukkan anak wanitaku dalam lubang itu, lalu kemudian kukuburkan hidup-hidup. Dan inilah yang membuat aku selalu menangis jika aku mengingat daripada kejadian. Alangkah hinahnya, alangkah jahilnya, alangkah berdosanya Umar di saat itu. Tetapi inilah hidayah, Bapak Ibu yang mulia. Hidayah benar-benar mampu merubah seseorang untuk dia menjadi lebih baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah di zaman sahabat yang mungkin kita tidak bisa melihat kecuali dengan mata baziro kita. Tetapi bagaimana kisah nyata yang terjadi di Palu sana, Bapak Ibu yang mulia? Kisah nyata yang terjadi di Palu, di kampung Parigi sana. Ada seseorang yang bernama Safi'i. Safi'i adalah seorang ahli maksiat. Kerjanya setiap hari hanya minum minuman keras, berjudi, main perempuan, pukul orang, sehingga satu kampung semuanya sudah kenal siapa itu Safi'i. Sampai-sampai namanya pun diganti menjadi iblis, Bapak Ibu yang mulia. Satu kampung mengganti nama Safi'i menjadi iblis. Kita bisa bayangkan. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan istri soleha terhadap Safi'i, seorang wanita yang penuh dengan kesabaran. Istri yang soleha, dengan sabar dia terus mendampingi suaminya, dia terus berhikmat kepada suaminya. Bahkan keluarganya sudah mempengaruhi istrinya. Untuk apa kau bersama suamimu lagi? Untuk apa kau ikram? Untuk apa kau hikmat suami seperti itu? Tetapi hadirin yang mulia, sungguh luar biasa kesabaran dan kesolehan daripada wanita ini. Dia pun selalu mendidik anak-anaknya untuk tetap berbakti kepada ayahnya. Tak kala anak-anaknya hendak berangkat ke sekolah, dia perintahkan anak-anaknya itu untuk mencium tangan ayahnya sebelum meninggalkan rumah. Inilah sifat wanita, hadirin, kesabarannya, ketabahannya. Satu keanehan Safi'i ini, dia setiap makan harus makan sambal. Sambal yang pedis. Ketika dia makan dan tidak mendapatkan sambal, maka dia akan marah besar. Maka hadirin, istrinya sambil mengulek itu sambal, sering sekali menangis. Sampai-sampai tetesan air matanya jatuh dan bercampur di sambal itu, Bapak Ibu yang mulia. Sambil doa, ya Allah, rubah suami saya, rubah suami saya. Dia terus berdoa, bawa dalam sholat tahajudnya dan lain sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita hendak mengukur kemuliaan, kehebatan kerja dakwah. Disinilah kita hendak menilai begitu hebatnya ini hidayah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, datanglah jamaah di kampung itu, Bapak Ibu yang mulia. Kemudian jamaah tabligh pun yang terkenal tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terkesan apakah dia seorang preman, apakah dia seorang pejabat dan lain sebagainya. Dia terkenal, mereka pun tahu bahwa Safi'i ini adalah iblis yang sangat ditakuti di kampung itu. Tetapi jamaah tabligh pun mendatanginya. Wahai saudaraku, engkau adalah orang baik, kita bersaudara. Dengan
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun ditargib untuk bagaimana Syafi'i ini untuk segera sadar dan bertaubat, kemudian ditaskil untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Syafi'i pun mengiyakan untuk ikut jamaah 3 hari dengan satu persyaratan, yaitu dia harus membawa minuman keras untuk keluar 3 hari. Hadirin, jamaah pun mengiyakan dia untuk segera untuk bisa membawa daripada minuman keras. Kemudian Syafi'i pulang ke rumahnya. Dia sampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku izin 3 hari untuk ikut keluar di jalan Allah bersama jamaah tabligh. Tetapi aku harus membawa minuman keras." Maka istrinya pun katakan, "Silahkan bang. Tetapi kalau boleh, abang jangan minum di dalam masjid, tetapi minumlah di dalam toilet." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Syafi'i pun dibawa oleh jamaah tabligh keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hari pertama, Syafi'i betul-betul berjuang sambil gemetar untuk minum dan tidak, hadirin dimuliakan Allah. Tetapi di hari kedua, Syafi'i mulai mendapatkan ketenangan, hadirin. Dia sudah bisa mengalahkan nafsunya dan godaan syaitan. Dan di hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan hidayah di hati Syafi'i. Dia telah bersumpah dan bertobat untuk meninggalkan daripada minuman kerasnya, untuk segera tobat dan sadar, hadirin. Maka setelah ditangguh Bapak Ibu yang mulia, Amir Jamaah pun mendudukkan dia. Amir Jamaah telah mentargib dia, "Wahai Syafi'i, sudahlah, cukuplah sudah dosa dan maksiat yang kau lakukan. Saatnya engkau untuk bertobat. Maka pulanglah engkau kepada keluargamu." Syafi'i pun didandani Bapak Ibu yang mulia, dipakaikan pakaian sunnah full, memakai sorban. Lalu kemudian amirnya katakan, "Kau pulang tidak perlu membeli bunga untuk istrimu, tapi pulanglah kau jadi bunga yang harum untuk istrimu. Kau yang jadi bunga yang harum untuk keluargamu." Amirnya pun mengingatkan, "Kalau boleh kau singgah beli oleh-oleh untuk istrimu." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syafi'i pun pulang memakai pakaian daripada sunnah full, kemudian singgah di jalan membeli buah anggur, Bapak Ibu yang mulia. Tak kalah sampai di depan pintu rumahnya, ya, dia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Kemudian istrinya menjawab salam itu sambil melongok siap berdiri di pintunya, hadirin. Ternyata istrinya nyaris tidak mengenali siapa sosok yang berdiri di pintu rumahnya. Berubah drastis. Dia memakai pakaian full, bahkan memakai surban, hadirin, memakai pakaian sunnah full. Hanya dikenali dari suaranya, ternyata ini adalah suamiku. Istrinya pun berkaca-kaca, matanya berkaca-kaca menatap sosok daripada suaminya. Suaminya melangkah masuk. Lalu kemudian iblis pun berkata, "Wahai istriku, mendekatlah kemari." Allahu Akbar. Istrinya pun mendekat, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syafi'i katakan, "Boleh kau pejamkan matamu?" Lalu kemudian istrinya pun menurut, dia pejamkan matanya. Lalu kemudian Syafi'i mengeluarkan buah anggur dari kantongnya, kemudian menyuap daripada istrinya, dan dia berkata, "Wahai istriku, maafkan saya. Saat ini aku ingin berubah, saat ini aku ingin bertaubat. Aku tidak akan lagi melakukan segala sesuatu yang selama ini aku buat. Aku ingin bertaubat." Maka suaminya, istrinya pun menangis, hadirin. Istrinya menangis, di dalam hatinya terucap, "Ya Allah, inikah jawaban dari doa-doaku selama ini? Tangan yang selama ini sering memukul wajahku, hari ini menyuapkan anggur di mulutku. Allahu Akbar." Bapak Ibu yang mulia, ini kisah yang mengharukan, yang hendak menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk menyadarkan diri kita semua bahwa seharusnya orang yang dikenalkan ini hidayah, benar-benar hidayah ini harus mampu merubah dirinya. Bagaimana istri harus berubah dengan asbab hidayah ini? Ketaatan kepada suami,
menghormati suaminya, semakin menjaga amalnya. Begitu pula suami, hendaknya dengan hidayah ini dia harus benar-benar berubah untuk bisa menghargai wanita, untuk bisa memuliakan wanita. Tidak sedikit suami, Bapak Ibu, dimuliakan Allah, berlaku egois dalam rumah tangga, bahkan berlaku diktator dalam rumah tangganya. Semuanya harus dia, walaupun dia salah. Banyak suami-suami hanya menjadikan istrinya sebagai pembantu dalam rumah tangganya, sebagai budak. Hadirin muliakan Allah. Maka dengan hidayah inilah hendak merubah ini semua. Bagaimana hubungan suami istri kita semakin baik? Bagaimana dengan hidayah ini kita benar-benar menjadi mitra kerja, wujudkan kerjasama antara suami dan istri. Untuk bagaimana kita jadikan akhirat sebagai target tujuan utama kita, Bapak Ibu yang mulia. Inilah tujuan hidayah. Untuk bagaimana kita jangan menyia-nyiakan ini hidayah, tetapi kita manfaatkan ini hidayah untuk benar-benar menyelamatkan diri kita, menyelamatkan ahli keluarga kita, istri, suami, anak-anak, bahkan orang tua kita. Dengan hidayah inilah Bapak Ibu yang mulia, Allah akan tuntun kita merubah pemikiran kita, merubah kerisauan kita, merubah usaha kita. Anak-anak pun kita pikirkan bagaimana mereka bisa menjadi hafiz Quran. Anak-anak kita pikirkan bagaimana dia bisa menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang bisa mendoakan kita kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, azam dalam hati kita untuk jangan pernah kita terlepas dari ini hidayah. Bagaimana caranya agar hidayah ini tetap ada dalam diri kita? Bagaimana caranya agar hidayah ini tidak lepas? Allah tidak gantikan kita, kita semua tidak mengecewakan Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada cara Bapak Ibu yang mulia untuk mengistiqomah dalam kerja yang mulia ini, kecuali kita terus tingkatkan pengorbanan kita. Tingkatkan pengorbanan kita Bapak Ibu yang mulia. Keluar di jalan Allah, keluar di jalan Allah. Suami kita korban apa yang bisa kita korbankan untuk suami kita. Untuk keluar 40 hari 4 bulan. Begitu pula dengan Mastura, keluar 3 hari istiqomah setiap 3 bulan, keluar 15 hari setiap 1 tahun, keluar 40 hari. Bahkan kita berniat berusaha untuk berangkat daripada IP Mastura. Hadirin, inilah solusi, inilah jalan untuk bagaimana kita istiqomah dalam kerja yang mulia ini. Hadirin, bukan hanya sekedar kita berhias dan dandan kita dengan pakaian sunnah. Hadirin, seorang rijal mohon maaf full sunnah. Hadirin, sorban begitu besar di kepalanya, jenggot begitu panjang. Hadirin, tetapi bertahun-tahun tidak nisab Bapak Ibu yang mulia. Makomi pun tidak dijaga. Hadirin, mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Orang-orang seperti ini hakikatnya bukan lagi dai-dainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mohon maaf, masturah di mana-mana, full dengan cadar, dengan purdanya. Hadirin, tetapi di rumahnya tidak ada amal-amal agama. Ta'lim pun dibiarkan, ditinggalkan begitu saja. Bahkan salat 5 waktu pun diabaikan. Hadirin, ketaatan kepada suami pun tidak ada lagi. Hadirin, tidak ada lagi nisab mastura. Maka hakikatnya mereka itu bukan lagi dai-dainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mengecewakan Allah dan Rasulnya, yang hakikatnya mereka telah gagal dalam hidayah ini Bapak Ibu yang mulia. Maka orang-orang yang akan diterima dalam kerja ini, hadirin, yang benar-benar akan diselamatkan oleh Allah, hanyalah orang-orang yang betul-betul korban lagi, sebagaimana dicontohkan oleh sahabat-sahabiah terdahulu. Bagaimana mereka orang-orang dahulu, hadirin? Bagaimana dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha? Sepertiga hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, habis untuk memperjuangkan ini agama. Hadirin, kisah daripada Khadijah yang sudah sering kita dengarkan. Hadirin, bagaimana kisah yang sangat memilukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pulang untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi dikala itu menjumpai istrinya sedang menyusui daripada Fatimah yang masih kecil. Lalu kemudian Nabi memindahkan daripada Fatimah ke tempat pembaringan yang lain, dan selanjutnya Nabi pun berbaring di pangkuan istrinya.
karena capek, karena letih, tanpa terasa hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tertidur di pangkuan istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Karena keletihan hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertidur. Lalu kemudian Khadijah yang di saat itu sudah sakit-sakitan hadirin mulia, mengelus-ngelus, mengusap-usap wajah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kasih sayang. Tanpa terasa Bapak Ibu yang mulia, air mata Khadijah pun jatuh menerpah daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tetesan-tetesan air mata itu telah membangunkan Nabi dari tidurnya hadirin. Lalu kemudian Nabi duduk di hadapan istrinya, bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, kenapa kau menangis? Menyesalkah engkau telah mempersuamikan aku Muhammad? Menyesalkah engkau seluruh hartamu telah habis di jalan Allah?" Lalu kemudian Khadijah katakan, "Wahai suamiku, sedikit pun aku tidak menyesal bersuamikan engkau Muhammad. Sedikit pun aku tidak menyesal seluruh hartaku telah habis di jalan Allah. Namun yang aku pikirkan, yang membuatku sedih dan menangis, engkau terus memperjuangkan agama Allah. Hartaku telah habis membantu perjuanganmu, dan aku pun sudah sakit-sakitan seperti ini. Yang aku pikirkan, ketika kelak nanti aku sudah meninggal dunia, aku tidak bisa lagi membantu pengorbananmu, perjuanganmu untuk memperjuangkan agama Allah yang mulia ini. Maka bolehkah aku berwasiat kepadamu, wahai suamiku, wahai pesuruh Allah, kalaulah nanti aku sudah wafat duluan, aku sudah dikuburkan, maka aku mohon kepadamu, kuburkan aku dengan tanganmu sendiri. Lalu kemudian, jika nanti engkau hendak menyeberangi daripada lautan, maka galilah kuburanku, kau kumpul tulang belulanku, untuk kau satukan, untuk kau jadikan rakit, untuk sampaikan agama, ajak manusia untuk taat kepada Allah, agar semuanya selamat dari huru hara pada mahsyar." Inilah risau fikir seorang wanita hadirin. Hartanya telah habis, maka dia masih fikir apa lagi yang dia bisa sumbangkan, korbankan untuk agama Allah yang mulia ini. Sampai-sampai tulang belulangnya pun dia wasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Khadijah meninggal dunia, suaminya pun duduk di samping kuburnya hadirin. Ketika sudah pemakaman, suaminya tidak pergi bergegas meninggalkan kuburan istrinya. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril, "Ya Jibril, tanya kekasihku Muhammad, kenapa dia tidak pergi meninggalkan kuburan istrinya?" Maka Jibril pun bertanya sesuai dengan perintah Allah, "Wahai Muhammad Rasulullah, kenapa kau tidak bergegas meninggalkan kuburan istrimu?" Maka Nabi sampaikan, "Aku tidak akan pergi meninggalkan kuburan istriku Khadijah sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir, karena aku ingin membantunya menjawab pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir." Hadirin, kemudian atas perintah Allah, "Ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, suruhlah dia kembali. Aku sendiri yang akan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir." Bayangkan Bapak Ibu yang mulia, kisah yang saya yakin sudah sering kita dengarkan. Namun kali ini saya kembali mengangkat kisah ini untuk menyadarkan kita selaku wanita, siapapun dia, wanita siapapun, kalaulah dia bisa meniru daripada Khadijah dengan pengorbanannya, dia korbankan waktunya, dirinya, hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan niat yang benar, dengan yakin yang benar hadirin, maka dia pun pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dimuliakannya Khadijah, sampai Allah pun mengirim salam langsung kepada Khadijah. Hadir muliakan Allah. Maka kesempatan itu Allah telah buka dengan hidayah ini. Demi Allah, tanpa hidayah kesempatan itu terus tertutup. Hadir muliakan Allah. Maka kembali, hidayah ini begitu mahal Bapak Ibu yang mulia. Karena hidayah ini sangat mahal, maka ibu-ibu harus menjadi seorang da'iyah. Bagaimana sampaikan kepada wanita-wanita yang lain, bagaimana keluarga kita, saudara kita, agar mereka faham ini hidayah, agar mereka bisa ambil bagian dalam ini hidayah. Begitu pula suami-suami, bagaimana kita bertugas hadirin untuk
menyampaikan kepada orang lain bahwa begitu pentingnya ini hidayah, agar kita terus memancing hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, agar hidayah ini tersebar di mana-mana. Bapak Ibu yang mulia, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarkan diri kita semua hadirin. Jadwal kematian kita sudah ditentukan.